Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita jawab pertanyaan Ibu Nur Saadah ya. Dari Ibu Nur Saadah menanyakan, apa nanti tidak ada kelanjutannya Pak? Insya Allah ada Bu ya. Nanti tetap dengan halaqah matematika, insya Allah ada untuk kelanjutannya. Kemudian kalau mendengar pemaparan semalam, sepertinya kita ini yang sebagai orang tua yang perlu menetapkannya, betul. Artinya gini, kita yang mengendalikan persoalan yang dihadapi oleh anak. Jangan sampai anak itu berusaha memberikan solusinya sendiri. Khawatirnya kan belum sampai ya ilmunya ya. Makanya perlu kita dampingi. Jadi bila ada masalah, ambil Quran. Ya, jangan ambil yang lain. Ambil Quran, Bu, betul. Nah, untuk apa kita ambil Quran? Ya, tentunya untuk sebagai media apa namanya? Pendamping untuk problem solving ya nantinya ya. Oke. Bila anak-anak punya masalah, berarti kita nggak boleh langsung menyelesaikan masalahnya, Pak. Jika ada masalah, memang sebaiknya kita pecahkan menggunakan pendekatan apa yang sudah diajarkan dalam Quran. Namun jika ibu bapak sudah terbiasa menghadapi masalah tersebut, maka jawabannya mungkin akan spontan terurai gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau sudah tahu bahwa Al-Quran itu akan, atau surat dan ayatnya kita sudah tahu, maka kita nggak perlu terlalu dibuka juga nggak apa-apa. Artinya tidak perlu dihafal titik komanya, tapi tahu dengan pasti apa yang harus disampaikan kepada anak ya. Jadi kalau ada masalah memang sebaiknya diupayakan untuk didampingi oleh Quran ya, karena memang itu yang jadi tujuan kita, menasihati anak tanpa bernasihat, agar anak itu tidak bosan dan kita tahu dengan pasti kemana arah dari apa yang harus kita nasihatkan kepada anak dengan cara yang tersamar itu ya. Kita ajak komunikasi dulu untuk memunculkan energi berpikirnya, betul ya. Masih ingat ya Ibu Nur Saadah prosesnya? Jika ada masalah, di sini ada problem ya, misalnya problem. Kemudian apa yang kita lakukan? Kualitas interaksinya kita tingkatkan ya. Ini kualitas interaksi dengan anak bersangkutan. Kualitas interaksi. Interaksi. Nah, di sini ada Al-Qur'an, Quran dan ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan, artinya ilmu pengetahuan ini tidak harus matematika, Bu. Tapi kalau memang kita terbiasa dengan matematika tidak apa-apa. Jadi bisa ilmu apa saja. Ilmu pengetahuan. Nah, ini pengetahuan. Maaf, tulisannya agak jelek ya. Nah, kemudian setelah kualitas interaksinya terbentuk, maka harus kita lakukan apa? Bangkitkan energi berpikirnya. Ya, energi berpikir di sini. Energi pikiran ya, energi pikiran itu masih ingat dilakukan dengan apa? Dengan cara menasehati tanpa bernasihat, menasehati tanpa bernasihat. Nah, kemarin sudah kita berikan contohnya ya, tanpa menasihati tanpa bernasihat, seperti yang sudah saya contohkan di dua contoh dialog matematika Islam. Kemudian di sini baru penyelesaian yang membahagiakan atau penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan. Nah, kesimpulan. Ya. Jadi memang kita jika ada satu masalah, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas interaksi ini, kita gunakan pendekatan yang ada di Quran dan ilmu pengetahuan yang kita gunakan.
Karena masih ingat nggak kecerdasan itu apa? Kecerdasan adalah kemampuan seseorang dalam pengetahuan yang dimiliki dan pengalaman, ya. Jadi pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki itu adalah kecerdasan. Jika anak-anak kita sudah bisa membandingkan itu, maka dalam penarikan kesimpulannya nanti akan lebih mudah. Ya. Saya keluarga besar, di rumah kami ada 10 orang. Terkadang untuk memberikan solusi, porsi waktu berbicara gak bisa lama karena harus melakukan aktivitas yang lain, dan di rumah juga ada 2 lansia. Kalau melihat alur penyelesaian masalah sebenarnya seperti butuh waktu. Kira-kira gimana Pak? Mungkin bisa disederhanakan, yang penting intinya mengenal. Ya sudah, tidak apa-apa disederhanakan. Artinya gini, yang penting anak-anak itu ketika menghadapi problem, menghadapi persoalan, dia sudah tahu harus bertanya dan mengajak siapa berbicara. Mengajak paling tidak orang tuanya. Jangan sampai ke temannya dulu. Kalau dia punya problem, ajak temannya orang tuanya berbicara untuk tanya jawab, kemudian langsung ke sini juga tidak apa-apa kalau sudah Bapak Ibu memahami apa yang sedang dihadapi oleh anak-anak kita. Ya, Quran dan ilmu pengetahuannya gimana Pak? Ya tetap harus kita gunakan, tapi problemnya itu, yang penting problem itu sudah tahu ayat yang harus digunakan apa, suratnya apa. Ya, karena bagaimana juga yang namanya muslim itu harus punya pedoman ini. Kalau tidak pakai Quran, pakai apa lagi terus? Iya kan? Nah, kita muslim kalau tidak pakai Quran terus pakai apa lagi? Jadi ini jangan ditinggal, ini harus selalu dibawa. Ya, harus selalu dibawa. Nah, kalau ilmu pengetahuan ini boleh dirubah-rubah. Ya. Pakai pengetahuan misalnya ilmu psikologi misalnya, ya. Itu juga bisa psikologi. Itu juga bisa baik psikologi pendidikan, psikologi anak, atau psikologi industri, malah terserah. Bagaimana kreativitas kita dalam memperkuat kualitas interaksi dengan anak. Nah, setelah itu baru arahkan anak untuk pemecahan masalah dengan cara dia harus tahu bagaimana menarik sebuah kesimpulan. Jadi misalnya kalau saya punya problem itu harus saya diskusikan dengan siapa, itu harus tahu dulu, sebab penarikan kesimpulan kalau tidak dengan orang tuanya nanti bisa kalau dengan temannya itu kadang-kadang juga anak itu suka curhat ke temannya dibandingkan ke orang tuanya. Makanya ini yang harus diatasi dengan kualitas interaksi tadi, Bu. Ini kalau misalnya di rumah Ibu ada keluarga besar, nah ini yang memang kondisi situasi di masing-masing individu sangat berbeda. Ya mungkin yang penting Ibu tahu dulu alurnya, kemudian harus bagaimana itu bisa disesuaikan dengan kondisi setempat. Ya betul, kalau misalnya Ibu merasa kok terlalu panjang, sebenarnya sudah sangat pendek alur penyelesaian masalahnya untuk menarik sebuah kesimpulan. Kalau Ibu sudah terbiasa melakukan hal ini, biasanya ini hanya dengan setengah jam sudah bisa, Bu. Ya, kalau sudah terbiasa melakukan pemecahan masalah dari problem sampai penarikan kesimpulan anak dengan menggunakan dialog matematika Islam, insya Allah ini dalam 30 menit biasanya anak sudah bisa menarik kesimpulan. Ya, memang kondisi kita berbeda-beda, tapi nanti bisa disiasati. Yang penting Ibu tahu dengan pasti problem yang sedang dihadapi itu apa. Ya, bagaimanapun kondisi di suatu tempat, kalau problemnya itu sudah diketahui, kita lebih bisa mengatur strategi dengan berpikir lebih mendalam nantinya. Ya, demikian Bu Nur Saada. Jika masih ada pertanyaan nanti bisa diajukan kembali di grup Dialog Matematika Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.